Selamat pagi, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasal yang ke-10, ayat 35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan, kita akan baca ayat yang 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sekali lagi saya bacakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dari ayat ini kita diminta untuk tidak melepaskan kepercayaan kita. Kita diminta untuk tidak melepaskan iman kita. Kita diminta untuk tidak melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan FAYH dikatakan apapun yang terjadi, janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan mati. Saya akan bacakan, apapun yang terjadi, janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan mati. Kata sebab itu, kata apapun yang terjadi, artinya bahwa di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita, janganlah kita melepaskan iman, janganlah kita melepaskan kepercayaan, janganlah kita membuang iman yang membahagiakan itu, melepaskan iman yang membahagiakan itu, pengharapan yang membahagiakan itu, jangan kita biarkan itu mati. Mungkin kita sedang dalam kondisi terpuruk, mungkin kita sedang dalam kondisi sakit, penyakit yang bertahun-tahun sampai hari ini tidak sembuh-sembuh. Kita terus berdoa dan belum ada jawaban. Mungkin kita sedang terkena COVID-19, virus yang sedang merajalela ini menyerang kehidupan kita. Mungkin kita sedang ada dalam satu kondisi hubungan suami istri yang tidak baik. Mungkin ambang perceraian sudah akan melanda rumah tangga kita. Mungkin kita mendapatkan anak-anak kita yang kena narkoba mungkin. Dan dalam kondisi keadaan apapun, firman Tuhan katakan, sebab itu kondisi apapun di dalam kehidupan itu, janganlah kita membuang iman. Janganlah kita membiarkan iman kepercayaan kita mati. Janganlah kita membiarkan iman pengharapan kita mati. Kenapa kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita? Mengapa firman Tuhan ini menulis di dalam kondisi dan keadaan sesulit apapun kita tetap harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Firman Tuhan ini menjawab di dalam ayat 35 bagian yang B, dikatakan karena besar upah yang menantinya. Ternyata karena ada besar upah, karena ada upah yang sangat besar yang akan kita miliki saat kita mempertahankan iman percaya kita, saat kita tetap mempertahankan pengharapan kita di dalam Yesus. Di dalam kondisi dan keadaan apapun kita tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan menjanjikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ada upah yang sangat besar menanti kehidupan kita. Ayat 36 kita akan lihat, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kunci yang pertama, kunci utama yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa mempertahankan iman dan percaya kita adalah ketekunan. Ketekunan adalah hal yang kita lakukan terus-menerus tanpa berhenti. Ini adalah kunci bagaimana kita tidak dapat melepaskan iman kita. Kita tidak dapat melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tekun apa yang harus kita lakukan? Ketekunan apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 36 mengajari kepada kita harus tekun melakukan firman Tuhan. Kita harus tekun
melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, itu kita lakukan dengan tekun. Karena kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan ada janji-janji firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ada beribu-ribu janji firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita. Kalau kita memegang janji itu dengan tekun, dengan sabar, dan terus-menerus di dalam kehidupan kita, percaya kita akan melihat upah dan kita akan mendapatkan upah yang besar itu. Ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 37 adalah warning buat kita. Ini adalah satu pernyataan yang harus kita perhatikan, bahwa firman Tuhan katakan sedikit lagi waktunya, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya adalah kita nggak boleh main-main lagi dengan waktu ini. Kita tidak boleh santai-santai lagi dengan waktu ini, karena Tuhan Yesus sudah mau datang kali yang kedua. Dia akan menjemput orang-orang yang percaya. Bahkan di dalam firman Tuhan ada katakan pada saat Tuhan Yesus datang, dia akan melihat ada iman gak di bumi, ada kepercayaan gak kepada Tuhan, ada pengharapan gak umat Tuhan ini kepada Yesus. Oleh karena itu mari kita terus mempertahankan iman kita, kepercayaan kita, dengan tekun melakukan firman Tuhan, dengan tekun melakukan kehendak Tuhan, dengan tekun kita menanti janji-janji firman Tuhan. Sehingga saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita adalah orang-orang yang didapatinya beriman kepadanya, dan kita adalah orang-orang yang akan hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Lihat ayat 38, ada satu sanksi ternyata kepada orang-orang yang meninggalkan imannya, kepada orang-orang yang undur diri dari iman dan pengharapannya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang membiarkan imannya dan pengharapannya mati. Dikatakan, aku tidak berkenan kepadanya. Artinya Tuhan gak akan berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri, kepada orang-orang yang membiarkan imannya mati. Di dalam kondisi, keadaan, dan situasi apapun yang sedang terjadi, dia membiarkan imannya mati, tidak lagi bertekun kepada Tuhan, tidak lagi mengingat akan janji-janji firman Tuhan. Maka ayat 38 memberikan satu jawaban buat kita, bahwa Tuhan gak akan berkenan kepada orang-orang yang seperti itu. Ayat 39 yang terakhir, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Inilah yang dikatakan di ayat yang pertama, bahwa ada upah yang besar bagi orang yang mempertahankan imannya, bagi orang percaya yang tidak membiarkan imannya mati, yaitu akan beroleh hidup, akan beroleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, apa saja yang menjadi kesulitan kita saat-saat ini, ingat satu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan biarkan iman kita mati. Jangan kita melepaskan kepercayaan kita, karena besar upah yang sedang menanti hidup kita.